Kembali lagi di pembahasan kita pagi hari ini pendengar terkait dengan efektivitas sensus penduduk online ya di tahun 2020 ini masih bersama Pak Marino, Pak Abi dan juga Pak Martin ya. Saya bacakan dulu sudah ada beberapa tadi saya sudah mencatat ya yang masuk melalui WhatsApp dan juga SMS di 081230772678. Ini tadi yang pertama ada Vian di Rambutan yang menanyakan terkait dengan jaminan keamanan data yang diisi oleh masyarakat karena tadi disinggung juga bahwa ada berita di media bahwa untuk data yang diisi di BPS ini secara online ini rentan adanya kejadian data bocor. Ini mohon penjelasannya. Baik, ini dari Vian tadi. Lalu kedua tadi juga ada dari Pak Joni di Patimura. Tadi dikatakan kalau yang mau isi online itu hanya khusus pegawai swasta, pegawai pemerintah. Kalau kami yang di rumah saja tapi mau isi online ini bagaimana ini? Dan juga kami kendala di data, ini butuh internet. Apa ada solusi dari BPS? Terima kasih. Dan terakhir tadi ada dari Farah di Unfor juga yang mengatakan bahwa kalau untuk pengisian online ini kan datanya bersumber dari Dukcapil. Lalu timbal baliknya seperti apa? Ada manfaat untuk Dukcapil sendiri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya coba Pak Abi menjawab ya. Mengenai bagaimana untuk jaminan keamanan data pada pengisian sensus penduduk online. Data penduduk yang dikumpulkan di sensus penduduk online ini, baik online maupun wawancara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu pendengar RRI, jamin dengan undang-undang dan ada undang-undangnya ya. Iya, ada undang-undangnya. Dan kami juga kemarin di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, kantor pusat ini sudah berkoordinasi dengan Badan Sandi Nasional itu. Dijamin tidak adanya kebocoran. Betul. Dan kalau ada terjadi kebocoran pasti ketahuan begitu ya. Oh iya, pasti. Pelakunya ketahuan ya. Dan mengingatkan lagi untuk sensus penduduk online 2020 ini hanya mengisi lewat website sensus.bps.go.id. Oke, selanjutnya tadi untuk pertanyaan lainnya Pak Abi silahkan. Nah, untuk ini Bapak Joni di Patimura pertanyaannya, mengisi online tadi bukan dikhususkan ke swasta dan pemerintah ya, tapi dari kantor statistik fokusnya mendampingi di swasta dan pemerintah. Nah, untuk yang di rumah bagaimana? Tentu saja bisa mengisinya. Yang penting browser misalnya Google Chrome yang terbaru. Karena kemarin pengalaman ketika melakukan pendampingan adalah begitu. Jadi sebelum mengisi untuk Bapak Joni ini diupdate dulu Google Chrome-nya yang paling baru. Kemudian bisa mengisi di sensus.bps.go.id. Ketika masukkan NIK, KK, langkahnya bagaimana? Itu sangat jelas sekali. Tapi memang ada tadi harus update Google Chrome-nya, ini jadi syarat juga ya supaya bisa mengisi secara online. Betul. Begitu. Oke, dan tadi juga dari Farah ini ya, manfaat untuk Dukcapil karena data sendiri ini dari Dukcapil. Oh iya, begini. Jadi untuk sensus penduduk 2020 ini BPS melakukan inovasi yaitu menggunakan basis data NIK dan nama dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana timbal balik BPS ke Dukcapil begitu. Nah, untuk sensus penduduk online ini kita dari BPS mengumpulkan data yaitu data alamat de jure, yaitu yang alamat di KTP dan de facto. Ini faktanya penduduk itu masihkah sama tinggal dengan di KTP dan KK-nya atau misalnya merantau atau kuliah di Jawa. Sensus penduduk ini adalah melengkapi data yang ada di Dukcapil. Nanti setelah sensus penduduk online ini selesai, data dari BPS Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang kantor pusat nanti akan diserahkan kembali ke Dukcapil melalui Menteri Kementerian Dalam Negeri. Ini tapi masih dari Farah juga nih di Unfor. Saya mau lanjut bertanya, ini kalau sudah datanya semua sampai ke pemerintah dari BPS ya seperti yang dijelaskan, apakah nanti kami bisa mengupdate data lagi kalau ternyata ada perubahan-perubahan? Mengupdate-nya ini ke website BPS lagi ataukah kemana ini? Mohon penjelasannya. Oke, jadi sensus penduduk ini adalah kegiatan statistik yang tujuannya memotret
kondisi penduduk pada tahun dilaksanakan sensus itu, begitu. Jadi jumlah penduduknya, misalnya masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, komposisi jumlah laki-laki perempuannya bagaimana, distribusi, misalnya di kota dan di desa bagaimana. Jadi untuk misalnya mengupdate, kalau update KK, KTP dan lain sebagainya tetap di Dukcapil. Oke, jadi pemetaan saja melihat kondisi ini ya 10 tahun sekali ini. Betul. Oke, baik. Nah, pendengar anak lainnya yang mau masih bergabung bersama kami saat ini, kita masih ada waktu ya. Kita di 081 230 772 678 atau Anda bisa menyampaikan juga di Facebook kami RRI ND atau di Facebook Pro 1 RRI ND. Dan juga bisa melalui live chat ya di streaming YouTube channel RRI ND ya. Anda bisa menyaksikan kami juga langsung saat ini bersama Pak Marino, Pak Abi dan juga Pak Martin. Nah, ini saya bacakan dulu ini selamat pagi RRI dengan Frans di Sudirman. Nah, ini kalau soal online ini sepertinya ribet ya kalau kami yang tidak mengerti. Jadi tadi saya senang sekali ternyata tidak dipaksakan. Oke, berarti kami hanya tunggu petugas datang seperti jadwal yang sudah ditentukan. Oke, dan saya sampai saat ini belum ada sosialisasi lanjutan. Apakah masih ada sosialisasi sampai pada tahap wawancara nanti? Terima kasih. Nanti sampai dengan sensus penduduk wawancara tetap akan ada sosialisasi banner mengenai sensus penduduk di berbagai sudut kota ND dan bisa melalui Instagram BPS ND, bisa di add juga, itu akan update @BPS ND. Sosialisasi akan terus berjalan begitu. Oke, dan selama ini untuk semua desa di Kabupaten ND ini sudah terjangkau begitu? Nah, untuk sosialisasi kami bulan Februari kemarin melakukan rapat koordinasi kecamatan ke seluruh kecamatan 21 kecamatan di Kabupaten ND. Yeah. Nah, rapat koordinasi kecamatan ini mengundang seluruh Bapak Ibu Kepala Desa di masing-masing kecamatan itu. Ada juga yang bergabung, jam sambutannya Pak Marino, Pak Abi ya. Oke, selamat pagi RRI. Kalau bicara soal statistik ya, ini sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Menurut saya ini kondisi yang sekarang berbeda ya dengan puluhan tahun yang lalu. Masyarakat dulu kalau ada sensus ini antusias sekali. Kalau sekarang mungkin antusiasnya semakin berkurang. Masyarakat ini makin banyak yang merahasiakan datanya, tidak mau terbuka. Sudah menemukan kesulitan-kesulitan ini, mohon penjelasannya dan bagaimana nih upaya kalau ada masyarakat yang mempertahankan privasinya dalam memberikan data. Terima kasih. Pak Marino silakan. Terima kasih. Pak Marino bisa lebih dekat ke mic. Pada prinsipnya petugas kami sebelum melakukan wawancara, dia harus memberikan penjelasan dulu maksud dan tujuan kehadiran di responden, sehingga masyarakat itu bisa memahami dulu maksud dan tujuan itu. Setelah itu baru dilakukan wawancara. Ketika misalnya masyarakat menyembunyikan privasi, sejauh mana petugas memberikan penjelasan tetapi dia menyembunyikan, kami tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat ini sembunyi. Sebab apa yang kami catat berdasarkan apa yang disampaikan. Ya. Oke, jadi memang tidak bisa dipaksakan juga seperti. Jadi apa adanya yang diperoleh. Oke, Pak Martin silahkan. Ya, dari saya sendiri selama yang saya mengamati ya, mengawasi perjalanan pelaksanaan sensus di kabupaten ini. Jadi buat teman-teman penduduk itu yang ada di kayak wilayah pedesaan yang keluar dari kota itu, mereka sudah punya kesadaran tentang pentingnya data. Karena melalui adanya data yang dikumpulkan ke Badan Pusat Statistik ini, terutama salah satunya melalui sensus ini, itu akan bisa dijadikan dasar untuk nanti desa itu untuk melakukan pengajuan. Misalnya mereka meminta diadakan fasilitas kayak sekolah begitu, atau fasilitas kesehatan begitu, atau ketika kemarin misalnya contohnya di Tenda Ondo itu, mereka mau minta untuk diadakan fasilitas internet di kantor desanya itu, mereka juga butuh data seperti ini. Kira-kira berapa penduduknya itu yang sebenarnya mereka membutuhkan jaringan komunikasi
komunikasi, tapi belum ada seperti itu. Jadi teman-teman pedesaan tuh sudah punya kesadaran untuk itu. Di Antusiasnya kota, tinggi sudah ada ternyata ya. sebenarnya mereka. Jadi ketika mereka ada sensus seperti ini tuh, mereka tuh malah nyari-nyari kita. Tolong bantu kami supaya kami bisa isi sensus nih, bagaimana caranya itu. Oke. Sebenarnya sudah. Cuma di teman-teman di kota ini ya memang mungkin karena sudah punya pengalaman tentang privasi ya. Cuma untuk ini kami menjamin bahwa kami dari Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kami harus menjamin kerahasiaan data dari penduduk. Jadi bahkan ketika ada instansi atau ada pihak luar yang meminta data ke kami, tolong dong kira-kira data di wilayah ini, by name, by address, bisa nggak? Kalau dari kami tidak bisa. Kami hanya bisa memberikan angka, untuk data ini, kira-kira jumlah penduduknya ada segini, jumlah keluarganya itu seperti ini, karakteristiknya begini, sebenarnya begini. Kami cuma bisa memberikan ringkasan umum saja. Angka saja ya? Iya, hanya angka saja. Tapi by name, by address itu tidak bisa kami berikan. Gitu. Sangat dirahasiakan. Sangat dirahasiakan. Oke, Pak Martin ini selama ini mengawasi, mengikuti, mendampingi pengisian ini dan juga sosialisasi pastinya selalu mengikuti. Ini sebenarnya lebih antusias masyarakat kota atau masyarakat desa nih? Sebenarnya sih kalau buat saya, ambil contoh kayak kemarin waktu kita jalan ke Sokoria. Di Sokoria itu kan kurang lebih ada 400 kakak. 400 kakak. Selama kemarin pelaksanaan dari tanggal 15 1 minggu berjalan itu, sudah ada kurang lebih 100 kakak yang masuk di sensus online. Itu di desa. Di Ayamuri juga sudah mulai melaksanakan. Kemarin di Tenda Ondo itu mereka belum bisa melaksanakan karena belum ada jaringan. Tapi mereka sudah langsung request langsung ke kami untuk minta pendampingan ke sana. Mereka yang meminta ya? Langsung request ke kami untuk minta pendampingan ke sana supaya bisa ada tuh datanya mereka tuh sebenarnya sudah ada, sudah terkumpul ke ketua SLS-nya mereka masing-masing. Sebenarnya mereka sudah minta untuk ini supaya bisa diisi. Begitu. Tapi karena belum ada jaringan, belum ada yang mendampingi juga, jadi mereka belum bisa mengisi. Kemarin sudah request ke kami. Kami mungkin coba dulu, dibuka dulu di handphonenya, sensus.bps.go.id, karena sebenarnya stepnya itu sangat mudah, sangat-sangat mudah, pertanyaan itu sudah sangat-sangat jelas, jadi bisa cukup 5 menit saja di rumah, cukup 5 menit, jadi bisa langsung coba diisi di rumah, hanya cukup menyediakan kartu keluarga, yang penting saja ya, kartu keluarga sama akta nikah, cukup itu saja. Dasarnya itu Yang ya? penting itu saja, yang penting itu dua itu dulu, itu bisa langsung mencoba buat mengisi di rumah. Sangat mudah, kami menjamin sangat-sangat mudah. Oke, baik. Jadi kesimpulannya memang masyarakat desa ini antusiasnya tinggi sekali. Iya. Pak Marino begitu ya? Setelah lihat. Oke, ini jadi masyarakat kota ini mungkin kesulitannya banyak tugas ya, pekerjaan. Jadi sepertinya fokusnya ke pekerjaan pokok. Benar, begitu. makanya kemarin itu kami juga melakukan pendampingan tuh juga sebenarnya fokusnya ke sini. Jadi kami melakukan pendampingan ke dinas-dinas, kami juga ke badan-badan. Itu kan pertimbangan kami adalah ini adalah penduduk-penduduk itu yang pada akhir nanti pelaksanaan sensus wawancara sedikit sulit untuk ditemui. Jadi kami pendampingan dari sekarang untuk supaya bisa mereka sensus online. Tapi buat penduduk di luar itu yang mau mencoba sensus online, silakan karena sangat mudah. Bisa dari sensus.bps.go.id. Oke, dan nanti kalau misalnya ada masyarakat yang kesulitan mencari pendamping, bisa langsung ke kantor BPS? Bisa, langsung ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten ND di Jalan Altari. Kami juga sudah menjamin bahwa kami sudah melakukan rakorcam kemarin itu, kami sudah melakukan sosialisasi langsung pendampingan materi langsung ke aparat-aparat yang mengurus Bapak Ibu sekalian. Jadi ketua RT-nya, ketua RW-nya, lurahnya, kepala desanya, itu sudah kami berikan materi kemarin. Oke, jadi mereka juga sudah harus paham. Iya, mereka juga sudah paham. Jadi langsung ditanyakan kepada mereka. Kalau tidak bisa ditemui, silakan langsung ke kantor kami. BPS, oke, baik. Nah ini terakhir Pak Marino, ini silahkan diajak lagi masyarakat kita ini, khususnya masyarakat kota ya, biar bisa mencapai target tadi yang sudah ditetapkan untuk BPSND 15%, kalau lebih juga lebih baik lagi, begitu, silahkan. Oke, Pak Abi saja ini ditunjuk langsung. Sensus penduduk online ini sangat penting ya. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 2019 tahun lalu, data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak, oleh karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Data ini untuk satu data kependudukan Indonesia dimulai dari sensus penduduk 2020. Oleh sebab itu, untuk seluruh penduduk Indonesia, penduduk NTT, penduduk Kabupaten ND, mari mengisi sensus penduduk 2020
Masih ada tambahan lagi. Oh Oke. iya, untuk sensus penduduk online ini sudah dilaksanakan mulai 15 Februari sampai 30 Maret nanti, jadi masih panjang. Iya. Bapak Ibu pendengar RI bisa mengisinya. Dan bagi yang tidak sempat mengisi karena misalnya tidak punya HP Android atau jaringannya susah, nanti tunggu kedatangan petugas kami, Mitra Statistik BPS, untuk datang ketika sensus penduduk wawancara. Oke, ini wawancaranya masih lama memang ya, terus dipersiapkan jika oke. Baik, terima kasih Pak Marino, terima kasih Pak Abi dan juga Pak Martin sudah hadir ya berbagi informasi untuk sensus penduduk online. Mudah-mudahan sukses ya untuk sensus penduduk Amin. kita di tahun 2020 ini. Saya Caroline Wadamosa, terima kasih dan sampai jumpa.